Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang makalah kurikulum filsafat anak dan masyarakat. Pada materi ini kita melihat ke latar belakang kurikulum dan filsafat. Kurikulum adalah seperangkat program pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah menurut Hamalik 2012 halaman 10. Kemudian filsafat adalah hasil dari pemikiran yang mendasar dan mendalam hingga sampai pada kebenaran yang hakiki dan substansial menurut Abdullah 2020 halaman 57. Kurikulum anak dan masyarakat. Anak merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan kurikulum, di mana kurikulum berkaitan dengan sekolah. Sekolah didirikan sebagai tempat mendidik agar anak tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Sekolah yang dibuat untuk anak didik, kurikulum yang dibuat untuk anak didik di sekolah juga memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakatnya, di mana corak sosial, budaya masyarakat sekitar adalah berdampak pada pengembangan kurikulum yang dijalankannya di setiap sekolah menurut Hamalik 2012 halaman 68. Dari latar belakang makalah tersebut kita mendapatkan 3 permasalahan. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Apakah yang dimaksud dengan kurikulum filsafat anak dan masyarakat? Bagaimanakah pengaruhnya kurikulum bagi anak dan masyarakat? Nah, dari 3 masalah ini kita memiliki tujuan, yaitu yang pertama, makalah ini dibuat untuk dapat mengetahui pengembangan kurikulum filsafat anak dan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana penerapan kurikulum filsafat anak dan masyarakat di Indonesia. Kemudian, makalah ini dapat memberikan solusi dalam melaksanakan pengembangan kurikulum filsafat anak dan masyarakat di Indonesia. Adapun makalah ini juga mempunyai manfaat, dapat menjelaskan kepada pembaca berbagai pihak tentang arti pentingnya memahami filsafat dan kurikulum pendidikan yang diberlakukan di setiap sekolah. Adapun manfaat teknisnya dapat sebagai referensi bagi pengampu pendidikan dan mengambil kebijakan di bidang kurikulum filsafat anak dan masyarakat. Pembahasannya di sini pengertian filsafat dan kurikulum. Filsafat adalah hasil dari pemikiran yang mendasar dan mendalam hingga sampai kepada kebenaran yang hakiki dan substansial. Kebenaran yang hakiki, yang mendasar, mendalam sehingga kebenaran itu menjadi tujuan semua ilmu. Maka filsafat juga sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Kemudian menurut Hamalik, kurikulum sebagai plan for learning, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa berupa pedoman kurikulum sebagai dokumen tertulis yang membuat program untuk peserta didik selama belajar di sekolah. Berikutnya pembahasannya, landasan filosofi kurikulum. Asas filosofi azas ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Filsafat dan tujuan pendidikan berkenaan dengan sistem nilai. Sistem ini merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu, terutama berkenaan dengan arti kehidupan. Pandangan ini juga lahir dari kajian suatu masalah, norma-norma agama dan sosial yang dianutnya. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan timbulnya perbedaan arah pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hubungan kurikulum dengan anak dan masyarakat. Kurikulum dirancang dan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu sebagai tempat mendidik, mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan agar anak tumbuh kembang yang kelak menjadi pemimpin di masyarakat. Kurikulum yang baik harus dikembangkan untuk memberikan ruang gerak pada anak untuk dapat eksis menuangkan akal pikiran, mengekspresikan jiwa dan pikiran dan gagasan tercipta hubungan kurikulum dengan jiwa anak dan masyarakat. Kajian kritis pada makalah ini adalah pengembangan kurikulum filsafat anak dan masyarakat yang telah diberlakukan di sekolah di Kabupaten Demak belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan proses yang telah direncanakan. Hal ini mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama,
belum sepenuhnya guru paham tentang kondisi filsafat anak didiknya dan kondisi masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan kurikulum masih sebatas memenuhi kewajiban mengajar. Adapun saran langkah-langkah untuk mengatasinya adalah mengadakan pelatihan tentang pemahaman akan arti pentingnya pengembangan kurikulum yang sesuai kondisi anak didik dan masyarakat. Kemudian menerapkan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik seperti pramuka, OSIS, PMR, drum band, pencipta alam, dan lain-lain. Adapun kepala sekolah melakukan monitoring untuk mengetahui penerapan dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi kejiwaan anak dan anak didiknya. Itulah makalah yang telah kami sajikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.